Premisnya, plotnya tuh udah jelas. Bahkan dari awal sekali itu udah jelas. Kemudian ada pengembangannya dan kita tinggal nunggu akhirnya kayak apa. Nah itu yang harus kita nonton. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, episode kali ini ada membahas apa nih, Doy? Trailer film akhir tahun, Bay. Apa tuh? Backstage. Filmnya ini premisnya unik untuk film Indonesia. Castnya juga unik, adik kakak berperan sebagai adik kakak juga. Sisi Priscilla dan Vanessa Priscilla untuk sebenarnya pertama kali, enggak juga ya, di Milly dan Mamet mereka sempat ketemu kayak. Jadi adik kakak, premisnya tuh si Vanessa jadi bintang, jadi penyanyi, dipuja banyak orang, sementara sebetulnya dia lip sync. Oh gitu. Iya, jadi gue baca penjelasan dari produsernya Robert Roney. Ini idenya dari dia. Jadi dia terinspirasi oleh kasus Milli Vanilli. Oke. Gitu. Yang nggak tahu Milli Vanilli Google ya. itu kasus heboh loh. Sekarang salah satu jadul tapi. Iya, salah satu orangnya malah sempat udah bunuh diri ya. Nggak tahan dengan tekanan. Oke, kita lihat Backstage. Elsa mau jadi bintang film kan? Iya mas. Kamu jadi penyanyi dulu, menggunakan suara kakak kamu. Itu bisa Wow. mas. Ini langsung jelas ya, Bay, premisnya ya, Bay. Oh jadi ini. Elsa. Belakangan ini kakak merasa kayak semuanya berubah. Semua nebeng mobil aku. Jadi dia kayaknya udah mulai lupa nih si Ade ya. Gak usah diterusin lagi. Kan udah tanda tangan kontrak. Lagi pula kan sejak awal ibu udah setuju dengan ini. Ibu nggak salah. Ya, nggak ada yang salah. Udah. Ferdi Sulaiman. Ferdi Sulaiman. Duet aku sama Michael itu bisa bikin makin ngangkat karir aku loh kak. Yang kemarin nyaris hancur gara-gara kakak. Lupa kalau kakak yang harus nyanyi. Tapi kan ini keputusan kita bersama kak dari awal. Keren ya visualnya ya, Bay. Iya. Elsa. Kakak juga mau disambut kayak gitu, ha? Kakak ngiri sama aku. Buat apa kakak ngiri sama penyanyi yang gak bisa nyanyi? Kakak penyanyi tapi gak pernah naik di atas panggung, kak. Ku tak bisa Guntur Sarian. berjalan di tanpa cinta yang hanya bisa ku terima darimu. Ku tak mau Banyak yang palsu di dunia ini ya. tanpa kau di sisi Banyak banget. tanpamu. Oke, 30 Desember 2021 di bioskop. Apakah benar? Iya, film akhir tahun ini biasa. Kalau kemarin-kemarin, iya, maksudnya film akhir tahun kan musim libur panjang ya, Bay. Iya. Gitu. Jadi biasanya tuh andalan box office tuh di masa-masa itu tuh. Gitu, Karena penonton masa banyak, blockbuster, ya. Jadi di kita tuh ada 2 musim blockbuster. Lebaran sama akhir tahun. Gitu, Backstage jadi penutup nih film Indonesia tahun 2021. Oke, gitu, Bay. Jadi lo ngelihatnya gimana di trailer ini? Bagi gue menarik banget sih, terutama dengan diperankannya oleh kakak beradik Vanessa Priscilla dan Sissy Priscilla. Gue sangat suka Sissy Priscilla di film ADC dan Milly dan Mamet. Ya. Vanessa Priscilla gue suka banget di Dilan. ya. Bagi gue pas nih. Jadi di situ Sissy Priscilla secantik dia, tapi sebagai seorang performer dia overweight di film ini. Ya, nggak tahu di real life atau di real life benerannya kayak gitu. Sementara adiknya tubuhnya ideal untuk seorang selebriti, cantik,
bakatnya nggak terlalu mendukung. Tapi mungkin suaranya kalah sama kakaknya. Kakaknya suara emas. Iya, tapi kan memang dia kepinginnya kan main film, dia kepinginnya acting gitu loh. Si produsernya Ferdi Sulaiman yang ngusulin nyanyi aja dulu gitu loh, pakai suara kakaknya. Jadi di sini dia punya kekuatan acting, dia punya bakat acting, kakaknya punya bakat vokal, dipadukan. Nah ternyata formula itu berhasil ya, kalau kita berhasil bahwa jadi sukses. Si adik ini sukses dengan suara kakaknya dan karirnya makin menjulang. Tentu kakaknya di bawah bayang-bayang adiknya, padahal dia adalah yang intinya di situ, pemilik suara. Nah, gue bisa bayangin konflik yang menarik nih antara kakak beradik. Artinya secara psikologi gimana si adik ini tahu bahwa ketenarannya dia kebohongan artinya. Kebohongan, dan juga di pihak kakaknya yang melihat adiknya sukses dengan uangnya banyak, padahal karyanya dia. Suaranya dia ya. Iya, jadi gue ngelihat begitu Bay, kayak yang mereka kan usianya terpaut lumayan jauh nih Bay ya. In real life ya? In real life, film ini? sama gitu kan. Nah jadi kalau kita lihat kakaknya sebagai orang yang udah dewasa mungkin ada beban batin ya Bay, bahwa gue nggak bisa nih hidup dalam kebohongan gitu, dan gue nggak kepingin adik gue hidup dalam kebohongan juga. Jadi bukan masalah under the shadow ya, tapi kan kemudian adiknya gitu diutarakan, yuk kita berhenti, dia nggak terima karena di kepalanya dia adalah ya lo ngiri aja gitu. Padahal mungkin bukan itu maksudnya. Nah konflik ini nih yang menarik gitu. Ya menarik sih. Itu ya, jadi ya. Apalagi yang bisa ditambahkan? Kalau ya visualnya tadi ya, cakep banget. Jadi gini, kalau tadi lihat di trailer itu kan ada Paragon Pictures. Paragon Pictures itu PH baru, Bay. Dan dua film pertamanya, Lost Man Boboto dan Backstage ini sama-sama jadi unggulan di akhir tahun. Oke, tapi mereka produksi sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, dua-duanya. Jadi Backstage ini bahkan sempat diputar untuk kalangan terbatas waktu itu Bay. Jadi reaksinya udah bermunculan, tapi kemudian kan kita bioskop ditutup untuk kedua kalinya waktu itu. Jadi karena kalau kita ke bioskop udah ngeliat posternya ada. Udah lama kan? Udah lama ada posternya di dinding-dinding bioskop. Iya, waktu itu kan masih teaser poster, sekarang poster yang udah officialnya kayak gini. Gitu. Jadi yang gue suka dari selain filmnya nih Bay, yang gue suka dari trailer ini adalah premisnya, plotnya tuh udah jelas. Bahkan dari awal sekali itu udah jelas. Kemudian ada pengembangannya dan kita tinggal nunggu akhirnya kayak apa. Nah itu yang harus kita nonton. Kayak gitu. Menurut gue jarang film Indonesia yang bisa bikin trailernya bagus. Kayak maksudnya jelas kayak gini gitu ya. Gue ngelihat salah satu film yang gue paling suka banget. Gue kecewa tuh sama trailernya waktu gue pertama kali lihat Bebas. Gue segala trailernya gini banget, nggak jelas mau ngomong apa nih film. Kalau menurut gue ya, gitu loh. Begitu nonton filmnya bagus. Nah, sayang kalau trailer kan materi promosi utama untuk sebuah film kan. Nah, sayang kalau gara-gara trailer nggak jelas orang jadi nggak nonton gitu loh. Tapi kebanyakan juga trailer entertain semuanya, spoiler. Nah, kalau itu kebablasan gitu kan. Nah, kalau ini menurut gue cakep, udah pas gitu. Dan kayaknya menjanjikan emosi ya nonton film ini ya. Kayaknya pull the heartstrings gitu. Mudah-mudahan. Gitu. Guys, gimana komentarnya? Siapa tahu ada yang udah dengar tentang film ini, silakan. Ada juga tuh waktu ini baru muncul nih ya, hari pertama muncul, kok mirip film ini, kok mirip film itu gitu sih Bay. Iya, nothing new under the sun. Iya. Walaupun mirip mungkin ya memang mirip, tapi kalau Robert Downey kan menjelaskan bahwa idenya tuh dari Milli Vanilli. Disebutin tuh mirip film ini, film itu. Kebetulan salah satu gue udah nonton kan, 200 Pounds of Beauty, ada di Netflix juga nih, film Korea. Enggak, beda banget, nggak ada mirip-miripnya gitu. Oke. Komentar kamu tentang Backstage silakan tulis di kolom komen. Makasih udah mampir, subscribe dan like ya. Gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.